Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 pada pagi hari ini? Jumpa lagi bersama Ustazah Robi yang akan menemani kalian di pembelajaran tematik, tentunya tema 7. Kemudian muatan kita hari ini adalah SPDP. Tentang apa saja ya kira-kira? Nah, tentang interval nada, kemudian tentang tari kreasi daerah berpasangan, dan seni patung yang sebenarnya di tema sebelumnya itu sudah pernah dibahas, tapi nanti kita ada pemantapan materi dan penambahan. Sudah siap semuanya? Dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat semua kan? Nah, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah dan klik loncengnya. Sebelum kita mulai, kita wajib untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh ditambahi dengan surat Al-Fatihah bersama-sama di dalam hati. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang disampaikan Ustazah tadi, yang pertama kita akan belajar tentang interval nada. Sebenarnya di tema 6, tema 5 itu kita sudah pernah membahas tentang interval nada. Jika kita membicarakan tentang interval nada, maka kita akan belajar tentang nada. Kita mengulas kembali apa sih nada itu. Kita harus tahu apa itu nada. Nah, nada adalah suatu bunyi yang teratur. Jadi didengarkan itu menimbulkan rasa yang bisa sedih, bisa bergembira karena keteraturan suatu suara itu tadi yang dapat diterima oleh telinga kita atau indera pendengaran kita. Selanjutnya, nada itu memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jadi ada nada tinggi, ada nada rendah. Kemudian disusun berurutan sesuai tinggi rendahnya dalam sebuah tangga nada. Ada nada, ada tangganya. Nah, tangga ini nanti untuk meletakkan nada-nada sesuai dengan tinggi rendahnya. Kemudian nada dasar. Pasti ada nada dasar atau awalannya, atau disebut juga dengan nada ke-1, atau disebut juga dengan do atau C, ya. Selanjutnya tentang nada pasti ada yang namanya interval nada. Apa sih interval nada? Nanti akan kita bahas setelah ini. Ada yang masih ingat ya mungkin ya? Nah, selanjutnya kromatik. Nah, ini yang terbaru. Jadi ada penambahan di sini. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang interval nada, tinggi rendah nada, maka yang di tema 7 ini ada tambahannya yaitu kromatik atau tanda kromatik pada sebuah tangga nada suatu lagu. Nah, sebenarnya apa sih tangga nada itu? Tangga nada itu adalah rangkaian notasi musik yang kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau terpusat pada nada dasarnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai akhir itu. Nah, itu jika dirangkai, nah maka akan menjadi suatu rangkaian notasi musik yang disebut dengan tangga nada. Tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang tersusun atas 7 nada primer, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ada 7 tangga nada primer. Yang mana tangga nada diatonis itu ada 2, ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ada 2 itu ya. Di tema sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tangga nada diatonis mayor itu sebenarnya bagaimana karakteristiknya, bagaimana apakah
cenderung bahagia atau sedih atau semangat, kemudian intervalnya bagaimana. Nah, kemarin juga sudah pernah kita membahas tentang interval. Interval adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya, bisa satu, bisa setengah. Kalau mayor, dia memiliki interval nada dalam skala yang seperti ini, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, dan bersifat gembira, semangat. Itu tangga nada diatonis mayor. Sedikit saya ulas kembali. Kemudian tangga nada diatonis minor itu kebalikannya dari mayor, bersifat sedih dan kurang semangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Kalau yang tadi C sama dengan do. Kemudian polanya, nah polanya tidak sama ya. Kalau tadi 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah ini 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1 untuk minor ya. Nah seperti apa sih tangga nada? Nah ini tangga nada dengan not balok, dan yang not balok saja ya, ini bukan not angka. Oh ini ada not angkanya yang ini. Yang tangga nada diatonis minor ada 6, 7, 1, 2, 3, 4 titik atas. Nah, itu adalah tangga nada angka ya. Nah, kemudian untuk ini kalian bisa melihat ada mayor. Kalau mayor 1 1 setengah. Maksudnya di sini ketika C, ketika C ke D itu intervalnya berapa sih? Coba dilihat kursornya usahalah. C ke D itu jika dia tangga nada diatonis mayor, C ke D itu memiliki interval 1. Jika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana berapa interval nada Do sampai dengan Si? Nah, Do sampai dengan Si, maka kita hitung. Do ke Si untuk nada mayor adalah 1 1 setengah, 1 1 1. Maka satunya itu berjumlah 5 sama setengahnya 1 berarti 5 setengah ya. Itu do ke Si, ini do ke Si itu sama dengan 5 1 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah, 5 setengah. Paham ya sampai di sini bagaimana cara menghitung interval nada jika terletak pada nada diatonis mayor dan jika terletak pada tangga nada diatonis minor. Jadi beda ya nanti hasilnya. Pertanyaannya harus disesuaikan apakah dia diatonis mayor ataukah minor, baru kamu dapat menjumlahkan intervalnya begitu. Lanjut. Sampai di sini sudah paham semuanya ya. Nah, ini kita bahas lagi. Apa sih tadi interval nada? Jarak. Oke, pintar. Jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Nah, ini saya tampilkan lagi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Misalnya kalau tadi sudah saya contohkan mayor, nah sekarang saya contohkan minor. Ada pertanyaan seperti ini, berapakah interval nada la ke do, la ke do pada tangga nada diatonis minor? Maka kita hitung la ke do itu berapa ya ini? Nah jaraknya skalanya ini berapa? 1 tambah setengah. Berarti 1 setengah. Begitu ya. Lanjut. Tanda kromatik ini yang terbaru. Apa sih tanda kromatik atau kromatis atau aksidental? Adalah tanda untuk menaikkan, untuk menurunkan, dan mengembalikan nada-nada yang dinaikkan atau diturunkan ke nada semula. Tanda kromatis ditempatkan di tempat depannya not yang ingin dinaikkan atau diturunkan nadanya. Nanti saya contohkan, ada contohnya di belakang. Oke.
Contohnya seperti ini. Jika yang akan dinaikkan adalah C atau Do, maka C dikasih tanda crash dibaca cis. Jika F menjadi F crash dibaca fish, artinya naik setengah. Crash atau sharp seperti tanda di atas ini tadi menaikkan not menjadi setengah langkah, dinaikkan setengah. Kalau tandanya mol atau flat, itu artinya menurunkan not setengah langkah. Gitu ya. Contoh tanda kromatik itu tadi sudah. Nah, ini Ibu Gita Kartini pada partitur ini kamu bisa melihat. Nah, di sini ada tanda crash 2. Nah, biasanya seperti itu penggunaannya. Sampai di sini sudah paham tentang penggunaan tanda kromatik crash dan mol. Crash yaitu untuk menaikkan not setengah langkah, kemudian mol untuk menurunkan not setengah langkah. Paham ya? Lanjut ke materi kedua, yaitu tari kreasi daerah. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tari kreasi daerah berpasangan, juga sudah pernah. Maka dari itu kita mengulang, dan kayaknya lebih serunya lagi nih Ustazah, nanti akan ada tebak-tebakan begitu ya. Nah, sebenarnya tari berpasangan itu apa? Kita simak lagi. Itu bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari. Namanya berpasangan, pasti ada lebih dari satu orang, nggak mungkin berpasangan itu sendiri ya. Jadi dua-dua. Nah, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Gerak tarinya saling mengisi dan melengkapi, dan ada interaksi. Jadi seperti berkomunikasi ya. Jadi berinteraksi itu seperti padahal mereka menari tapi merespon pasangannya itu tadi agar suatu tariannya itu terlihat seirama dan baik, indah untuk dinikmati. Oke, tadi sudah dijelaskan bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari, baik sesama jenis. Kalau sesama jenis berarti boleh dong satu pasang itu perempuan-perempuan boleh, laki-laki boleh, atau perempuan laki-laki yang berbeda jenis. Nah, jadi ada 3 macam itu tadi, baik laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, maupun perempuan dan perempuan. Tergantung dari karakteristik tariannya. Masih ingatkah enggak ya kira-kira anak-anak tentang tari seni daerah yang dilakukan berpasangan? Kalau masih ingat, kita lakukan tebak-tebakan yuk biar lebih seru. Kan kemarin sudah, berarti kita tinggal memantapkan saja. Coba nih ditebak yuk. Apakah nama tarian berikut? Yang pertama, nah kalau membawa properti seperti itu, berarti nama tariannya apa yuk? Ya, pinter apa? Oke, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, tereng-deng. Nah, kira-kira apa ini? Bisa? Oke, hebat. Tari Zapin ya dari Riau. Siapa yang betul? Hebat. Lanjutnya, apakah nama tarian berikut ini? Bawa properti apa tuh? Oke, tari payung dari Sumatera Barat. Selanjutnya, apakah nama tarian berikut ini? Tereng, ada 2 orang laki-laki atau sesama jenis laki-laki yang menceritakan tentang apa itu? Oke, pinter. Tari Bambang Cakil dari Jawa Tengah. Ye, hebat. Selanjutnya. Nah, ini apa ya? Oke, Serampang 12 dari Sumatera Utara.
Selanjutnya masih ada lagi. Apakah nama tarian berikut ini? Nah, itu pakai aksesoris seperti itu. Apa ya? Tari golek mena dari Yogyakarta. Selamat untuk yang sudah menebak dengan benar. Oke, sekarang apakah kalian bisa mempraktikkan tari-tari berpasangan tadi? Tentu bisa. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk memantapkan ketika kalian praktek dalam tari berpasangan tersebut, hal yang harus diingat adalah harus bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama, misalkan kalian bermusuhan dengan teman pasangan ketika menari, maka tarian yang dihasilkan tidak akan seirama, tidak akan bagus, feel atau rasanya tidak akan dapat. Selanjutnya, memiliki pemahaman tentang tari sama-sama. Dari satu pasang orang tersebut sama-sama memiliki pemahaman tentang tari. Tari yang ditarikannya itu harus dibawakan secara lembut, lemah gemulai, tegas, ataupun secara bergantian, nah mungkin seperti itu. Jadi harus seirama. Selanjutnya, menghayati tiap gerakan. Gerakan demi gerakan di dalam suatu tari itu memiliki arti dan memiliki tujuan. Seorang penari, apalagi penari berpasangan, harus memahami apa yang digerakkan mulai dari tangan, kepala, badan, kaki. Nah, semuanya harus dipahami apa maksud gerakan tersebut. Jadi, setiap gerakan itu menimbulkan suatu rasa atau suatu seni yang bisa dinikmati orang lain, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan biasa. Oke, yang terakhir adalah materi tentang seni patung. Pasti sudah dipelajari kan yang dulu tentang seni patung dan jenis-jenisnya. Nah, ini masih sama saja, tapi kita bahas lagi. Coba kita ingat-ingat tentang patung. Adakah kalian yang belum pernah membuat patung? Saya rasa semuanya sudah pernah kan ya? Nah, patung adalah seni 3 dimensi yang menyerupai bentuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Boleh manusia, hewan, tumbuhan, nah semua makhluk hidup ya. Kemudian kenapa sih kok dikatakan 3 dimensi? Nah, patung dibuat oleh pematung ya. Kenapa sih kok dikatakan 3 dimensi? Seni yang memiliki unsur ruang, volume, dan dapat dilihat dari berbagai arah. Jika suatu karya seni tersebut dapat dilihat dari berbagai arah, maka dia dikatakan sebagai seni 3 dimensi. Dilihat dari atas, bisa. Dari belakang, bisa. Dari depan apalagi? Dari samping kanan, dari samping kiri juga bisa. Maka dia dinamakan seni 3 dimensi. Karena bisa dilihat dari berbagai arah, kemudian dia di dalamnya juga punya ruang atau volume gitu ya. Paham ya sampai di sini? Bahan membuat patung ada bahan lunak seperti clay, kemudian plastisin. Nah, kemudian bahan sedang. Jangan sampai salah untuk menentukan bahan sedang dan bahan keras. Karena ini hampir mirip. Kayu. Nah, nanti kamu menyebutkan apa sih? Sebutkan bahan sedang yang digunakan untuk membuat patung. Lah, sedang kamu bingung, sedang itu apa? Lah, kayu itu kan atas Ustazah. Nah, bukan seperti itu. Ada beberapa kayu yang dia termasuk bahan sedang. Contohnya, kayu randu. Pernah memegang kayu randu? Kalau kita pernah memegang kayu randu ketika
kuku jari kita tempelkan atau kita tekan kepada kayu tersebut, maka kayu tersebut akan lubang. Nah, berbeda dengan bahan keras. Kalau bahan keras tidak akan sampai berlubang. Jadi butuh suatu tekanan yang sangat kuat. Contohnya seperti dipalu atau diukir dengan sangat kuat dengan pukulan yang sangat keras baru dia dapat terbentuk. Kalau bahan sedang tidak perlu memukulnya dengan keras, tidak perlu membentuk secara keras atau berat, itu sudah bisa itu. Jadi perbedaan antara bahan sedang dan bahan keras. Kemudian bahan keras contohnya apa? Marmer, granit, kayu jati. Nah, kayu jati masuk keras ya, bukan sedang ya. Ada kayu ulin, ada kayu sono. Kemudian bahan cor. Bahan cor ini bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu suatu ketika diproses. Contohnya adalah semen, pasir, gips, logam, emas, timah, dan bahan kimia seperti resin dan fiber. Alat membuat patung. Nah, ini pahat. Untuk biasanya pahat ini digunakan untuk membuat objek patung dari bahan berbahan keras. Nah, karena pahat terbuat dari logam keras yang tajam. Kemudian juga biasanya ada tersedia berbagai mata pisau yang digunakan dengan cara memalu pahat pada bahan patung. Kemudian butsir, semacam pisau ya atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak biasanya. Biasanya terbuat dari kayu, memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga butsir yang bermatakan kawat untuk memudahkan membentuk bahan lunak, biasanya untuk membuat patung, baik pada lilin juga bisa, pada sabun juga bisa, itu menggunakan butsir. Alat yang lain ada alat las, ada meja putar, ada palu, ada tang. Itu alat-alatnya. Kemudian teknik membuat patung, ada pahat. Kalau pahat berarti pakai palu dan alat pemahat itu tadi yang pertama tadi. Kemudian teknik butsir berarti yang menggunakan alat butsir. Ada teknik konstruksi, merupakan teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan ya, baik dilem, dilas. Nah, pokoknya dari yang kecil-kecil terus disusun menjadi suatu kesatuan. Nah, itu namanya teknik konstruksi. Las digabungkan dengan menggunakan biasanya logam ya, kemudian dirakit menjadi bentuk tertentu, kemudian dilas. Kalau teknik cor seperti yang disampaikan tadi, jadi ada cetakan, lalu bahan adonan itu dituangkan seperti kita menyetak kue itu. Kemudian teknik cetak, nah ini mirip sekali dengan teknik cor. Cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve. Jadi tidak harus dicairkan, tidak harus diadon gitu, tidak. Tapi kalau teknik cetak ini bisa seperti clay atau plastisin itu kan juga bisa dicetak. Jenis-jenis patung. Ada jenis dekorasi untuk memperindah, sesuai namanya dekorasi. Kemudian ada patung monumen untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu, biasanya patung-patung untuk pahlawan, biasanya seperti itu. Kemudian patung kerajinan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dijual. Patung arsitektur
dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi bangunan. Misalkan ya kita ada bangunan gedung, kemudian ada patungnya untuk menghiasi di situ. Kemudian ada patung seni untuk kepentingan estetis agar indah, untuk dipajang, untuk pameran seperti itu. Kemudian patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, memang patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Nah, maka itu termasuk jenis patung religi. Oke, sekarang patung jenis apa ini? Kan tadi sudah disimak dan dulu juga sudah pernah dibahas. Kira-kira ini jenis patung apa yuk? Oke, good. Patung monumen, karena untuk memperingati jasa para pahlawan yang betul. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Jika kurang paham, silakan ditanyakan di ustadz-ustadzahnya, gitu ya. Nah, ada kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah ya. Kita akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.